Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi belajar matematika bersama Miss Karmila. Apa kabar anak-anak Miss semuanya? Nah, semoga abang kakak semuanya sehat dan tetap semangat ya untuk mengikuti pelajaran kita hari ini. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, marilah sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Semoga pembelajaran kita hari ini berkah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, abang kakak sekalian, kalau pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, untuk hari ini kita akan mempelajari tentang perkalian bilangan bulat. Nah, materi ini disusun oleh guru kelas 6 SDIT Nurul Ilmi. Nah, abang kakak ya, kita perhatikan gambar berikut ini. Nah, di sini terdapat 4 kotak buah apel ya. Nah, saat Namira pergi ke pasar bersama ibunya, mereka singgah di toko buah dan membeli 4 kemasan buah apel yang di setiap kemasannya ada 15 buah apel. Wah, banyak sekali ya. Nah, coba tebak berapa banyak apel yang dibeli Namira dan ibunya. Nah, kita akan hitung ya berapa jumlah apel yang dibeli Namira dan ibunya. Nah, pengamatan pada operasi perkalian bilangan bulat adalah sebagai berikut. Permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan menjumlahkan semua buah apel yang dibeli. Buah apel yang dibeli yaitu sebanyak, ya, tadi ada 4 kotak yang masing-masing berisi 15, jadi 15 ditambah 15 tambah 15 tambah 15 sama dengan 4 dikali 15 sama dengan 60. Jadi buah apel yang dibeli adalah 60 buah ya. Jadi Namira dan ibunya membeli sebanyak 60 buah apel. Nah, abang kakak kita akan ke contoh ya. Nah, hitunglah perkalian berikut ini. Nah, sebelum kita hitung ya. Nah, abang kakak di sini sudah hafal perkalian semua ya. Perkalian 1 sampai dengan perkalian 10. Iya, nah dari kelas 2 abang kakak kan sudah belajar tentang perkalian dan sudah menghafal perkalian ya. Jadi yang sudah hafal harus sering-sering dihafal supaya tambah hafal, dan mungkin ada yang belum hafal semuanya. Nah, dihafal lagi ya supaya lebih hafal. Nah, kita akan selesaikan ya. Perkalian berikut ini 6 dikali 5 ya, maka penyelesaiannya adalah 6 dikali 5 sama dengan ya 5 ditambah 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5. Jadi 5-nya kita tambahkan sebanyak 6 kali yaitu 30. Jadi hasil dari 6 dikali 5 adalah 30 ya. Nah, hitunglah perkalian berikut ini. Nah, ini kita lanjut ke contoh ini ya. Minus 3 dikali 2 sama dengan, maka penyelesaiannya adalah, perhatikan pola berikut ini ya. 2 dikali 2 sama dengan 4. 1 dikali 2 sama dengan 2. Nah, di sini tertulis berkurang 1. Nah, itu yang sebenarnya adalah berkurang 2. Begitu juga seterusnya ya. Nah, kita lanjut. 0 dikali 2 sama dengan 0. Nah, abang kakak sekalian perlu diingat bahwasanya setiap bilangan yang dikalikan dengan angka 0 maka hasilnya adalah 0 ya. Nah, kemudian minus 1 dikali 2 sama dengan minus 2. Minus 2 dikali 2 sama dengan minus 4. Kemudian minus 3 dikali 2 sama dengan minus 6. Jadi hasil dari minus 3 dikali 2 adalah minus 6 ya. Nah, abang kakak sekalian perlu diingat di dalam perkalian apabila ya bilangan negatif dikali dengan bilangan positif maka hasilnya adalah negatif. Jadi minus 3 dikali 2 hasilnya adalah minus 6. Nah, dicatat ya abang kakak di buku catatannya.
Nah, tahukah kamu ya 2 dikali minus 3 artinya melangkah 3 ke kiri dan digandakan sebanyak 2 kali lipat dan searah. Nah, kita lihat di garis bilangan berikut ini ya. Jadi melangkah 3 ke kiri dan digandakan sebanyak 2 kali ya. Nah, ini searah. Jadi hasilnya yaitu minus 6. Oke. Nah, kita lanjut ke contoh berikutnya. Hitunglah perkalian berikut. 5 dikali minus 7 sama dengan, nah, abang kakak kan tadi sudah hafal perkalian ya. Jadi 5 dikali minus 7 itu adalah minus 35. Nah, penyelesaiannya kita lihat polanya berikut ini. 5 dikali 5 sama dengan 25. 5 dikali 4 sama dengan 20. Nah, di sini berkurang 5 ya. Jadi berkurang 5 seterusnya. Nah, kita lanjut. 5 dikali 3 sama dengan 15. 5 dikali 2 sama dengan 10. 5 dikali 1 sama dengan 5. 5 dikali 0 sama dengan 0. Nah, ingat ya. Setiap bilangan dikalikan 0 hasilnya adalah 0. Kemudian 5 dikali minus 1 sama dengan minus 5. 5 dikali minus 2 sama dengan minus 10. 5 dikali minus 3 sama dengan minus 15. 5 dikali minus 4 sama dengan minus 20. 5 dikali minus 5 sama dengan minus 25. 5 dikali minus 6 sama dengan minus 30. 5 dikali minus 7 sama dengan minus 35. Jadi hasil dari 5 dikali minus 7 adalah minus 35 ya. Nah, abang kakak kalau tadi contoh yang sebelumnya kan itu bilangan negatif dikali bilangan positif. Nah, ini bilangan positif apabila dikalikan dengan bilangan negatif maka hasilnya adalah negatif ya, diingat ya. Jadi setiap bilangan positif dikalikan dengan bilangan negatif itu hasilnya adalah negatif. Nah, kita akan lanjut ke contoh berikutnya. Hitunglah perkalian berikut. Minus 2 dikali minus 3. Nah, penyelesaiannya perhatikan pola berikut ini. 2 dikali minus 3 sama dengan minus 6. Kemudian 1 dikali minus 3 sama dengan minus 3. Nah, di sini bertambah 3 ya. Nah, artinya bertambah, ingat setiap bilangan negatif ya, apabila bilangannya semakin besar maka nilainya semakin kecil. Begitu juga sebaliknya, apabila bilangannya semakin kecil maka nilainya semakin besar. Jadi ini bertambah terus ya, 3 seterusnya. Kemudian 0 dikali minus 3 sama dengan 0. Nah, ingat 0 apabila dikalikan dengan bilangan minus ataupun bilangan positif maka hasilnya juga 0 ya, bukan berarti minus 0 ya. Nah, kemudian minus 1 dikali minus 3 sama dengan 3. Minus 2 dikali minus 3 sama dengan 6. Jadi hasil dari minus 2 dikali dengan minus 3 adalah 6 ya. Nah, ingat. Jadi ya, ingat negatif dikali dengan negatif hasilnya adalah positif ya. Nah, kemudian ya, sifat-sifat pada perkalian bilangan bulat. Nah, ini ada 3 sifat. Yang pertama adalah sifat komutatif ya, atau pertukaran. A dikali B sama dengan B dikali A. Nah, Miss contohkan ya, 4 dikali 3 ya sama dengan 3 dikali 4 ya, hasilnya itu adalah sama-sama 12 ya. Nah, kemudian sifat asosiatif atau pengelompokan ya, dalam kurung A dikali B dikali C sama dengan A dikali dalam kurung B dikali C. Nah, untuk contohnya nanti kita pelajari di slide berikutnya ya. Kemudian yang ketiga, sifat distributif. A dikali dalam kurung B ditambah C sama dengan ya, A dikali B ditambah A dikali C ya, ini dia. Kemudian A dikali dalam kurung B dikurang C, nah sama dengan A dikali B
dikurang A dikali C. Nah, mari kita kerjakan soal-soal berikut ini ya. Yang pertama, apakah 9 dikali minus 12 sama dengan minus 12 dikali 9? Nah, penyelesaiannya adalah karena perkalian ini bersifat komutatif, maka 9 dikali minus 12 sama dengan minus 12 dikali 9. Nah, mari kita hitung ya berapa jumlahnya. Oke, abang kakak dihitung. Oke, udah selesai. Nah, jadi 9 dikali minus 12 hasilnya adalah minus 108 ya. Nah, jadi bilangan positif dikali bilangan negatif maka hasilnya adalah negatif ya. Kemudian yang kedua, isilah titik-titik berikut. Titik-titik dikali dalam kurung minus 4 dikali 7 sama dengan dalam kurung 12 dikali minus 4 dikali titik-titik. Nah, penyelesaiannya karena perkalian bersifat asosiatif, maka titik-titik ini tadi adalah angka 12 dan yang ini adalah angka 7. Jadi 12 dikali dalam kurung minus 4 dikali 7 sama dengan dalam kurung 12 dikali minus 4 dikali 7. Nah, mari kita hitung ya jumlahnya. Oke, sudah abang kakak? Iya, oke. Jadi 12 dikali dalam kurung minus 4 kali minus 7 adalah minus 336. Nah, jangan lupa dituliskan di buku catatannya ya abang kakak. Kemudian yang ketiga, isilah titik-titik berikut. Titik-titik dikali dalam kurung 4 ditambah 10 sama dengan dalam kurung minus 7 dikali 5 tambah dalam kurung titik-titik dikali titik-titik. Nah, penyelesaiannya karena perkalian bersifat distributif, maka titik-titik ini adalah minus 7. Kemudian yang di sini adalah minus 7 dikali 10. Nah, hasilnya adalah, mari kita hitung ya. Minus 7 dikali 5 sama dengan minus 35. Ya, minus 35 ditambah minus 7 dikali 10 yaitu minus 7. Maaf. Ya, yaitu minus 70. Mis tuliskan di atas saja ya, tidak muat. Nah, maka hasilnya adalah minus 35 ditambah minus 70. Nah, negatif ditambah negatif, maka hasilnya adalah negatif ya. Minus 35 ditambah minus 70, hasilnya adalah minus 105. Nah, abang kakak nanti tuliskan di buku tulisnya ya. Nah, oke. Nah, abang kakak sekalian ya, untuk menambah pemahaman abang kakak di rumah, nah berikut ini ada latihan ya, ada 3. Yang pertama minus 5 dikali 8 sama dengan titik-titik. Kemudian kedua 7 dikali minus 9 sama dengan titik-titik. Yang ketiga minus 6 dikali 7 sama dengan titik-titik ya. Nah, abang kakak latihannya dikerjakan di rumah. Nanti jangan lupa dikirim melalui WA Miss ya. Hari ini kita sudah belajar perkalian bilangan bulat. Mudah dipahami ya abang kakak. Nah, tetap semangat belajarnya di rumah ya. Kita ketemu lagi di materi berikutnya. Kita tutup pertemuan kita dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.